Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang akad ijarah. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ria Winawidi Astri dengan NIM 215221130. Yang kedua ada Nazil Bunaya dengan NIM 215221136. Dan yang ketiga ada Hafizadul Hasanah dengan NIM 215221157. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian ijarah. Secara bahasa, ijarah berasal dari al-ajru, dari bahasa Arab yang berarti ganti dan upah. Sedangkan secara terminologi, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Terdapat beberapa definisi ijarah menurut para ulama, yaitu yang pertama ada ulama Syafi'iyah mendefinisikan ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah, ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti atau imbalan. Jadi, dari beberapa pengertian, dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah pemindahan hak guna atas suatu barang ataupun jasa oleh seseorang kepada orang lain. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah menurut Al-Quran terdapat pada Quran Surat At-Talaq ayat 6, yang berarti kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Pada surat At-Talaq ini digunakan sebagai dasar hukum adanya sistem sewa-menyewa dalam hukum Islam. Seperti yang telah diungkapkan bahwa ada orang yang memperbolehkan menyewa orang lain untuk menyusu anaknya, dan karena ada jasa yang diberikan sehingga harus membayar upah secara patut, dan tentunya ayat ini berlaku secara umum karena mencakup semua jenis akad sewa-menyewa ijarah. Dasar hukum ijarah yang kedua yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, yang berarti memberikan upah kepada pekerja lebih baik sebelum keringatnya kering. Hadis ini menjelaskan mengenai ketentuan pembayaran atas upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi mengajarkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Dan yang ketiga, menurut ijma, dalam bukunya Ibnu Rashid berkata, Bidayatul Mujtahid, yaitu sungguh ijarah itu diperbolehkan oleh semua fuqaha, amsyar atau semua kota. Materi selanjutnya yaitu ada rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah ada 3, yaitu yang pertama ada akidani. Akidani merupakan pemberi sewa atau mustajir atau penerima sewa. Yang kedua ada objek ijarah, merupakan ijarah atau upah, dan al-manfaat atau barang yang disewakan. Yang ketiga ada syirat, yaitu ijab kabul. Yang kedua ada syarat ijarah. Syarat ijarah yang pertama ada pemberi sewa atau pemilik barang dan penyewa harus sama-sama sudah balik, berakal sehat, rela kepemilikan penuh dan wilayah. Yang kedua ada barang yang disewakan memiliki manfaat yang berharga dan dapat dinikmati penyewa, kadar dan waktunya jelas. Yang ketiga, wujud barang yang diambil manfaatnya harus tetap sampai waktu yang telah disepakati sesuai akad. Yang keempat, nominal harga upah sewa dan pembayarannya harus jelas. Yang kelima, objek ijarah bisa berupa jasa atau berupa manfaat barang, serta objek ijarah manfaat barang atau jasa yang mubah yang dibenarkan oleh syara. Selanjutnya, ada sifat-sifat ijarah. Ijarah memiliki beberapa sifat. Yang pertama, di dalamnya terdapat manfaat. Kedua, jelas. Lalu yang ketiga, tidak ada unsur penipuan dan juga keterpaksaan. Dan yang terakhir, ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu si penyewa dan juga si pemilik sewa. Selanjutnya, ada beberapa jenis dari ijarah. Yang pertama ada
akmal. Akmal ini merupakan sebuah akad sewa terhadap jasa atau pekerjaan seseorang. Hal ini diartikan bahwa ijarah digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa tersebut. Kemudian untuk pengguna jasa itu dinamakan mustajir, sedangkan pekerjanya dinamakan ajir. Adapun upah diberikan nama sebagai ujrah. Untuk contoh pada jenis ijarah ini yaitu berupa freelance seperti desainer grafis dan juga penulis lepas. Kemudian ada jenis yang kedua yaitu ayen. Ayen ini merupakan sebuah akad sewa yang dilakukan atas manfaat dari barangnya. Jadi barang ini yang menjadi objek dalam jenis ini. Kemudian contohnya itu sewa ruko untuk berjualan. Lalu ada jenis yang ketiga yaitu muntahiyah bitamlik. Muntahiyah bitamlik ini merupakan sebuah transaksi yang terjadi pada sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa. Untuk contohnya yaitu ketika si A berjualan keliling namun memakai gerobak sewaan dari si B. Jadi si B ini ingin mendapatkan imbalan dari si A. Lalu ada jenis yang keempat yaitu mausufah fi'al zimah. Jenis ini merupakan salah satu jenis ijarah yang terjadi atas manfaat sesuatu barang atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat serta spesifikasinya seperti kualitas dan kuantitasnya. Untuk contohnya yaitu fitur GoPay pada Gojek. Sedangkan yang terakhir yaitu Tasighliyah. Tasighliyah ini merupakan sebuah akad dari ijarah atas dasar manfaat barang namun tidak menyertakan janji mengenai pemindahan hak milik atas barang sewaan. Nah, contohnya ini seperti jasa sewa pakaian. Kemudian masuk kepada poin pembayaran penyewaan dan juga upah. Bila melakukan aktivitas ijarah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pihak penyelenggara akad harus berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, jadi tidak ada keterpaksaan. Kedua, dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik dari mujir ataupun mustajir. Lalu yang ketiga, ada pemberian upah atau imbalan harus berupa sesuatu yang bernilai, seperti contohnya uang maupun jasa. Kemudian yang terakhir ada objek transaksi dalam ijarah memiliki manfaat yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Lalu masuk kepada poin hukum penerimaan upah dalam pekerjaan ibadah. Terdapat perbedaan argumen di kalangan para ulama terkait penerimaan upah atas ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ada yang mengharamkan, begitu pula ada juga yang menghalalkannya, tergantung pada penilaian masing-masing dengan berpijak pada dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan juga sunnah yang sahih. Kemudian ada beberapa dalil yang mengharamkan, seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 41. Kemudian ada juga hadis yang melarangnya, yaitu hadis dari Utsman bin Abi Al-As. Dia berkata, sesungguhnya nasihat terakhir Rasulullah itu kepadaku adalah barang siapa yang menjadi muazin, janganlah ia mengambil upah atas azannya. Hadis riwayat Hasan Sahih. Kemudian ada juga hadis selain itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya bacalah olehmu Al-Quran, jangan berlebih-lebihan, jangan mengumpulkan, jangan memakan, dan jangan pula menyombongkan diri.
Untuk ulama yang melarang atau mengharamkan menerima upah terkait pekerjaan dalam ibadah ini, yaitu dari kalangan ulama Hanafiyah dan juga Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu itu yang bersifat ketaatan kepada Allah merupakan kewajiban bagi setiap individu. Kewajiban tersebut harus dilakukan tanpa mengharap balasan berupa upah atau hadiah apapun, karena balasan itu akan didapatkan di akhirat nanti. Dan apabila seseorang melakukan ketaatan, berharap mendapatkan upah, maka dia seperti memperjualbelikan perintah Allah dengan harga yang sangat murah. Kenapa disebut murah? Karena masih biasa diukur oleh berupa benda atau uang. Lalu dia juga seperti orang yang hanya memperkaya diri dan mencari kesenangan dunia saja. Selain ada dalil-dalil yang mengharamkan, ada juga beberapa dalil yang menghalalkannya. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk diambil upah atasnya adalah dari Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya ini adalah upah yang lebih berhak diambil adalah yang berasal dari Al-Quran, baik itu hasil mengajar membaca Al-Quran atau menjelaskan makna-maknanya. Dari kalangan Malikiyah dan juga Syafi'iyah memperbolehkan untuk menerima upah atau hadiah dalam bentuk pengerjaan ketaatan berdasarkan dalil-dalil di atas. Jadi secara zahir, hadis yang mereka gunakan menunjukkan bahwa seseorang boleh menerima upah atau hadiah dari yang mereka lakukan, walau pekerjaan tersebut merupakan kewajiban bagi setiap individu. Baik, melanjutkan dari Mbak Ana. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai menyewakan barang sewaan. Bolehkah kita menyewakan barang yang sudah kita sewa? Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah menyebutkan beberapa ulama berpendapat bahwa boleh menyewakan barang yang juga hasil sewa, di antaranya dalam Ahmad, Sa'id bin Musayyab, Ibnu Sirin, Mujahid, Ikrimah, An-Nakhai, Al-Thawri, dan Imam Syafi'i. Ibnu Qudamah berkata, boleh bagi orang yang menyewa untuk menyewakan barang sewa jika sudah menerima barang tersebut. Dalam kitab Al-Muhadzab, Imam Nawawi menjelaskan alasan kebolehan menyewakan barang sewa ini. Menurutnya, barang sewaan yang sudah diterima atau akad sudah selesai dihukumi seperti jual beli ketika akad jual beli sudah selesai dilakukan. Maka barang hasil transaksi jual beli tersebut boleh dijual, begitu juga dengan barang sewaan. Setelah selesai akadnya, ia boleh disewakan kepada orang lain. Imam Nawawi berkata, boleh bagi penyewa untuk menyewakan barang sewa jika barang tersebut diterima oleh penyewa. Hal ini karena akad sewa seperti akad jual beli. Menjual barang hasil jual beli boleh dilakukan setelah barang itu diterima, begitu juga menyewakan barang sewaan bagi penyewa. Untuk poin selanjutnya adalah mengenai pembatalan dan berakhirnya akad sewa. Pada dasarnya, perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim. Masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian karena termasuk perjanjian timbal balik. Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terjadinya aib pada barang sewaan. 2. Rusaknya barang yang disewakan. 3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan. 4. Adanya uzur. Dan yang terakhir adalah ikalah atau pembatalan oleh kedua belah pihak. Apabila akad ijarah telah berakhir, maka penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewa. Jika barang itu dapat dipindahkan, maka penyewa wajib menyerahkan kepada
pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan itu adalah benda tetap, maka penyewa wajib menyerahkan dalam keadaan kosong. Jika barang sewaan itu berupa sawah, maka wajib bagi penyewa untuk menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan dalam menghilangkan tanaman tersebut. Poin berikutnya adalah menanam dan membangun di atas lahan pinjaman. Dalam hal pinjam meminjam pada tanah, diperbolehkan untuk mengelola tanah itu sesuai dengan perjanjian antara pihak, yaitu pemilik tanah dan peminjam tanah. Apabila pemilik tanah hanya meridhoi peminjam untuk memanfaatkan tanahnya sebagai lahan pertanian, maka pihak peminjam hanya boleh memanfaatkan tanah sebagai lahan untuk pertanian, tidak di luar daripada itu. Apabila peminjam melakukan hal yang tidak diizinkan oleh pemilik tanah, maka transaksi pinjam meminjam itu menjadi batal sebab telah melanggar perjanjian antar pihak yang telah disepakati. Sebagaimana mazhab Syafi'i berpendapat di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Lisyirazi, yaitu apabila seorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, lahannya untuk ditanam dan didirikan bangunan di atasnya, kemudian dia telah menanam dan dia membangun sesuatu di atas lahan tersebut, dan suatu ketika lahan tersebut diminta kembali oleh pemiliknya, maka dia tidak boleh melanjutkan untuk menanam atau membangun sesuatu lainnya, karena si peminjam hanya boleh menanam dan membangun di atas tanah dan dengan seizin peminjam. Sedangkan ketika lahan telah dikembalikan, maka tidak adanya lagi izin terhadap lahan tersebut. Segala barang yang menjadi objek pinjam meminjam dalam bentuk apapun, baik dia bernilai besar atau kecil sekalipun, maka wajib di atasnya untuk dikembalikan kepada pemilik aslinya. Hal tersebut dikarenakan mengembalikan segala macam benda yang menjadi objek meminjam memiliki hukum yang wajib untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, al-ariyatu mu'adah wal minhatu mardudah wa dainu muqdi wa za'imu gharim, yang artinya pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya, minhah dikembalikan kepada pemberinya, dan uang dilunasi, dan penjamin adalah orang yang berutang. Hadis riwayat At-Tirmizi berkata, ini hadis hasan.